Tetapi industrialisme itu tidak menghancurkan pula tradisi perempuan sebagai kuda beban di dalam rumah tangga. Tradisi pengurungan hancur lebur, tetapi tradisi budak rumah tangga berjalan terus. Pekerjaan memasak, mencuci, menjahit pakaian yang robek, memelihara anak, dan lain sebagainya masihlah menjadi tanggungan perempuan. 10, 12, 14 jam lamanya. Kadang-kadang ia mesti bekerja di pabrik, tetapi sebelum berangkat ke pabrik itu dan sesudah pulang dari pabrik itu, ia masih harus berkeluh kesah bekerja buat berbagai urusan rumah tangga. Ia menjadi kuda beban yang double, kuda beban di pabrik dan kuda beban di rumah tangga. Ia mengerjakan pekerjaan dua orang, pekerjaan produsen di dalam pabrik dan pekerjaan produsen di dalam rumah tangga. Orang Inggris ada mempunyai syair yang bunyinya, "Man work from rise to set of sun, woman works is never done." Arti lagi kerja dari matahari terbit sampai terbenam. Perempuan kerja tiada hentinya siang dan malam. Ini syair adalah jitu sekali buat menggambarkan beban perempuan itu. Betul, barang-barang keluaran pabrik kini banyak dijual di pekan-pekan dan kedai-kedai. Tetapi ia tak dapat membelanjai semuanya karena tidak cukup mempunyai uang. Betul, industrialisme itu bagi siapa yang sedikit mampu adalah satu hal yang meringankan hidup di dalam banyak urusan sehari-hari. Tetapi perempuan kaum bawaan itu tidak mampu membelinya semua urusan sehari-hari itu. Maka oleh karena itu masih banyak sekali pekerjaan rumah tangga yang masih tetap menjadi tanggung jawabnya. Tetap ia masih mesti membuat sendiri 1001 barang yang kecil-kecil, kedai-kedai penuh sigaret atau cerutu bermacam-macam. Tetapi ia masih tetap menggulung-gulungkan rokok bagi sang suami sampai ayam jantan hampir berkokok. Toko penuh dengan barang pakaian yang murah-murah, tetapi ia masih tetap menisik pakaian anaknya yang sudah amoh sampai jatuh tertidur karena tak tahan lagi kantuk matanya. Kedai dan toko sedia mengasih peringanan hidup macam-macam, asal saja ada uangnya, tetapi justru uang inilah yang ia tak dapat adakan. Sesungguhnya telah hancur tradisi yang membuat dia makhluk pingitan dan makhluk yang isi perutnya tergantung pada laki-laki saja. Tetapi masih tetap berjalan tradisi yang membuat dia kuda beban di dalam rumah tangga. Ia mendapat kemerdekaan terlepas dari ikatan tutupan, tetapi kemerdekaan itu harus dibelinya dengan memikul dua beban yang hampir mematahkan tulang belakangnya. Kesehatan tubuhnya selalu terganggu. Menurut statistik, maka rata-rata setahun-tahunnya orang laki mangkir 3/4 hari, tapi orang perempuan 7/4 hari. Di Jerman dulu jumlah kaum buruh perempuan yang kena penyakit tuberkulose adalah 3 kali jumlah kaum buruh laki-laki yang kena penyakit ini. Tak salahlah perkataan seorang pemimpin perempuan, Lily Brown, bahwa perempuan di dalam abad ke-19 dan ke-20 itu sama nasibnya dengan keledai kecil yang mesti menarik 2 kereta rumah tangga dan kereta pencaharian nafkah. Tetapi lebih jitu adalah perkataan Henry T. Roland House, jiwa raganya adalah retak, Dorharwesen Lobsten Square. Sepihak mesti ingat kepada rumah tangga, sepihak lagi kepada pencarian nafkah di dunia ramai. Yang satu tak dapat berjalan dengan tidak merugikan atau mengkonflik kepada yang lain. Pikirannya, tubuhnya, jiwa raganya menjadi terombang-ambing antara dua kewajiban ini. Terbanting-banting antara dua tanggungan ini. Ia menjadi satu makhluk yang senewen, yang lari dari satu kebingungan ke lain kebingungan, tersepak sebagai satu bola dari satu gol ke lain gol. Sebab meskipun dia sudah bekerja di masyarakat, yaitu bekerja sebagai produsen masyarakat di dalam pabrik atau di perusahaan lain, ia seorang wanita, tetap ia seorang istri, tetap ia seorang ibu, tetap ia ingin membahagiakan suaminya, tetap ia ingin membahagiakan anak-anaknya. Kewajiban terhadap suami dan anak ini
tak dapat dan tak mungkin ia lupakan. Sebab kecintaan kepada suami dan kecintaan kepada anak adalah memang jiwa wanita. Wanita boleh modern, boleh feminis, boleh menjadi orang pangkat tinggi, atau orang kuli hina dina yang 15 jam sehari membanting tulang di pabrik. Tetapi ia tetap wanita yang ingin dicinta, yang ingin dikasih, yang ingin membahagiakan kepada suami dan anak. Meskipun badan telah letih seperti remuk, pinggang telah patah karena capek, setiba wanita di rumah dari pekerjaan di pabrik atau di kebun, ia akan bekerja lagi, membanting tulang lagi, memeras keringat lagi, buat suami, buat anak. Ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tarikan jiwa yang demikian itu, sebab ia wanita. Henriette Roland Hoss menggambarkan jiwa wanita ini dengan kata-kata yang berbunyi, Diep op den bodem van de ziel van iedere vrouw leeft devenar leeft den moederschap. Artinya, di dalam jiwa tiap-tiap wanita yang sedalam-dalamnya bersemayam keinginan kepada cinta dan keibuan. Maka oleh karena itu, bagi perempuan kelas rendahan yang dapat kesempatan bekerja sebagai kaum buruh di luar rumah, kendati kemerdekaan keluar dari rumah itu, kendati kesempatan memerdekakan diri dari menjadi tanggungan laki-laki, masih tetaplah peri kehidupan baginya berarti satu kegelapan dan satu kepahitan. Belum terbit matahari baru baginya yang akan memecahkan kegelapan dan kepahitan itu. Dan yang tidak mendapat kesempatan bekerja sebagai kaum buruh. Juga mereka banyak yang menjadi merdeka pula, tetapi merdeka yang amat sesat, merdeka sebagai sundal. Sundal menjadi salah satu peristiwa sosial dari zaman industrialisme ini. Havelock Ellis mengatakan bahwa abad ke-19 itu adalah abadnya sundal. Tiap-tiap kota besar di zaman ini adalah satu rumah sundal yang amat besar. Bagaimana keadaan kaum perempuan pihak atasan? Juga di sini perempuan masih saja tersia-sia. Mesin berputar di pabrik-pabrik, membuat berbagai barang yang dulu harus dibuat oleh perempuan di kalangan kaum atasan pula. Mesin itu memasukkan barang-barang itu ke dalam rumah tangga mereka, tetapi toh tidak membuat peri kehidupan mereka menjadi senang. Apa sebab? Bukan di kalangan kaum rendahan saja, tetapi juga di kalangan amtenar dan kaum pertengahan dulu, perempuan harus memintal dan menenun sendiri, menjahit dan menyulam sendiri, membuat kue dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga sendiri. Meskipun pekerjaannya itu tentu jauh lebih ringan daripada pekerjaan perempuan-perempuan di kelas bawahan. Pelayanan-pelayanan adalah di kalangan kaum atasan itu buat mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Tapi toh, hidup kaum perempuan atasan itu dari dulu mula satu kehidupan rumah tangga belaka. Sekolah-sekolah, kantor-kantor, tempat-tempat dunia ramai, pekerjaan-pekerjaan sebagai klerk, komis, pemegang buku, dan lain seterusnya tertutup rapat-rapat bagi mereka. Di rumah tangga saja mereka mesti mendekam. Tulisan dia saleh dan menenun. Tulisan batu kubur yang berbunyi demikian itu terutama sekali terdapat pada kubur-kubur perempuan kelas atasan. Hari yang satu sama saja dengan hari yang lain. Tiada perubahan sama sekali. Di dalam mereka punya daftar hidup. Hari-hari mereka duduk saja di dalam kamar kediaman dan kamar tamu. Bercakap-cakap membicarakan hal-hal tetek mengek. Diperlakukan oleh reader-reader lelaki sebagai dewi-dewi halus yang selalu perlu ditolong dan dijaga-jaga. Laki-laki inilah yang mengambilkan sapu tangan mereka kalau sapu tangannya jatuh. Laki-laki inilah mengangkatkan kursi kalau mereka hendak duduk. Mereka diladeni seperti raja putri, seperti dewi. Tapi dalam pada itu juga mereka diperlakukan oleh reader-reader itu sebagai makhluk yang tak cakap hidup sendiri, tak cukup kecerdasan dan kepandaian, tak kuat memikul pekerjaan-pekerjaan masyarakat, tak penuh pikiran dan ingatan. Di dalam kalangan kaum atasan inilah
Kaum perempuan benar-benar dipelihara dan dijaga-jaga oleh reader-reader itu sebagai blasterannya Dewi dan si tolol.